Hari ini saya Tom MC Ifle akan membahas mengenai goal. Goal setting itu sangat penting. Ada pepatah mengatakan, a dream without a goal is just a wish. Mimpi tapi nggak punya goal namanya berhayal. Apa itu goal? Mari kita spesifikkan dulu ya. Goal itu bukan mimpi, goal itu bukan angan-angan. Goal adalah sebuah target yang ada rencananya. Oke? Jadi ada target, ada rencana. Contoh goal adalah saya mau pergi ke Bali. Kalau saya bilang saya ingin pergi ke Bali atau saya mau ke Bali, itu baru mau. Begitu tidak ada deadline, dia namanya angan-angan, ya. Tapi kalau saya bilang tanggal 20 Desember 2019 saya akan pergi ke Bali naik Lion Air. Oke? Itu sudah merupakan sebuah goal. Kenapa? Karena ada targetnya, ada rencananya. Jadi goal itu harus dua hal ini nggak boleh terpisah ya. Apa yang Anda ingin capai dengan rencananya itu harus nyambung. Nah, tetapi di luar sana, banyak orang yang tidak mencapai target dan goal-nya mereka. Ada 3 alasan yang menurut saya paling banyak terjadi. Yang pertama adalah goal ini tidak jelas. Coba Anda perhatikan dan tulis goal Anda, nanti saya akan review goal Anda. Oke? Kalau Anda bilang, saya mau naikin berat badan atau saya ingin menurunkan berat badan. Itu adalah goal. Tetapi ketika goal itu tidak jelas, rencana Anda akan sangat-sangat bias, akan bingung membuat rencananya. Kalau misalnya Anda bilang, saya ingin sukses, saya ingin kaya, saya ingin maju, saya ingin punya bisnis, itu semua masih sifatnya bias dan akhirnya tidak tercapai. Karena ciri-ciri goal yang bias, Anda sulit mengukur. Anda sulit mengukur progres, Anda sulit mengukur pencapaian, Anda sulit mengukur apa yang harus dimulai, dan Anda juga akan kehilangan track. Akhirnya lupa. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Anda tidak excited dengan goal Anda. Dengan apa yang Anda sudah tentukan, Anda nggak excited, nggak ada greget gitu loh. Target berapa? Saya target naik income 2 kali lipat. Aduh. Nggak greget ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Anda merasa bahwa goal itu mustahil. Aduh, 2 kali lipat, mana bisa ya? Akhirnya udah nggak ada semangatnya lagi. Kalau tercapai sih happy. Tetapi membayangkan kerja kerasnya udah setengah mati. Ya, belum kerja keras, baru ngebayangin udah aduh capek banget dah. Ya, itu yang kedua. Tapi yang ketiga adalah nggak dijalanin. Anda punya goal, udah punya keinginan, tapi nggak dijalanin. Sama seperti Anda membeli membership gym, tapi nggak pernah ke gym. Udah punya goalnya, udah pengen turun berat badan, udah mau bikin six pack. Sudah beli membershipnya, sudah bayar 1 tahun, tapi nggak dijalanin. Nah, ini semua mempengaruhi pencapaian Anda. 3 hal ini adalah 3 hal yang paling banyak sekali mempengaruhi pencapaian seseorang. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang perlu Anda lakukan sebelum Anda membuat sebuah goal? Saya seringkali membuat goal dan ketika saya tanya, apa yang ingin Anda capai, apa yang ingin Anda raih, bagaimana Anda ingin membentuk atau menciptakan kesuksesan, rata-rata tidak terlalu terjadi. Karena membayangkan kesuksesan memang nikmat, tapi menjalani prosesnya itu nggak menyenangkan. Ya,
Jadi saya biasanya ganti pertanyaannya. Pertanyaannya bukan apa yang ingin Anda capai, tetapi pengorbanan terbesar apa yang siap Anda ambil. Oke? Pengorbanan apa yang siap Anda ambil untuk mengejar target Anda. Soalnya misalnya, saya ingin mengejar target 2 kali lipat sales. Apa pengorbanan yang mau Anda ambil? Saya siap untuk begadang, untuk bekerja, untuk bikin konten, untuk networking, untuk melakukan eksperimen. Saya siap untuk ketemu 10 orang baru yang akan saya ajak sebagai customer. Saya akan kasih 3 goal yang harus Anda buat. Oke, 3 goal ini harus dibuat. Pada saat Anda Anda review masalahnya karena nggak spesifik, tidak bisa di-tracking. Anda mesti dicek apakah karena tidak ada semangat, tidak ada gairah mengejar goalnya, atau yang ketiga adalah karena memang nggak dijalanin, nggak dikerjakan sama sekali. Jadi bukan goalnya yang salah. Yang salah adalah activity-nya. Bukan salah goalnya, tapi aktivitasnya. Nah, so teman-teman, apa 3 jenis goal yang sebaiknya Anda miliki untuk membuat bisnis Anda luar biasa? Oke? Goal, ada 3 jenis goal yang harus Anda kuasai. Nomor 1, ada goal namanya outcome goal. Outcome goal itu begini. Saya mau punya uang 1 miliar. Itu outcome goal. Anda bisa melihat, Anda bisa membayangkan, Anda bisa juga menghitung. Kalau Anda mau menghitung, Anda bisa hitung. Sangat-sangat visual. Sangat mudah untuk Anda rasakan. Kalau Anda punya uang 1 miliar di tangan, Anda bisa membayangkan. Anda bisa merasakan. Anda bilang, saya pengen punya bisnis dengan sales 10 miliar per bulan. Itu Anda bisa membayangkan, Anda melihat neraca. Anda bisa melihat, Anda membayangkan profit and loss. Di sana ada tuh goal, angkanya berapa. Itu bisa terbayangkan. Itu namanya outcome goals. Nah, yang jadi masalah adalah outcome goals meskipun tertulis, meskipun ada angkanya, namanya masih angan-angan. Karena nggak ada backup untuk mencapai itu. Saya ingin turun 10 kilo. Saya mau turun 10 kilo. It's an outcome goal. Pertanyaannya adalah, sejauh mana goal ini bisa Anda capai? How do you know Anda bisa mencapai goal ini? Untuk menciptakan pencapaian yang maksimal, Anda butuh second goal. Namanya performance goal atau standard goal. Performance goal atau standard goal adalah sebuah goal yang Anda set sebagai benchmark activity. Di dalam sesi coaching, saya menciptakan performance goal yang kalau ini dilakukan, goal endingnya itu nggak usah dipikir. Kalau ini dilakukan, ending goal Anda nggak usah dipikir. Kenapa banyak klien saya 3 tahun berturut-turut tembus target terus? Bukan karena goalnya terlalu rendah, tetapi karena komplit pencapaiannya, karena komplit metodenya. Oke? Nah, yang menarik adalah performance goal ini hanya bisa tercapai kalau Anda punya behavior goal. Behavior goal adalah aktivitas yang menjadi habit. Kenapa saya tidak bisa olahraga pagi? Karena tidur malam. Ya, behavior goal adalah sebuah goal yang saya sebut it's a process goal. Process goal adalah konsistensi Anda menjalankan sesuatu. Kalau performance goal adalah aktivitas yang Anda tetapkan sebagai sebuah standar atau sebuah benchmark, performance goal harus berkaitan dengan prosesnya. Harus berkaitan dengan aktivitas rutinnya. Harus berkaitan, let's say, dengan
proseduralnya, ya, procedural goal gitu loh, ya. So jadi teman-teman harus dicatat bahwa permasalahan goal Anda bukan karena goalnya tidak smart enough, tetapi smart enough goals-nya ini tidak di-backup dengan quantifiable performance goal. Performance goal yang bisa diukur, bisa dilihat, bisa dirasa. Dan performance goal tidak bisa terjadi kalau tidak ada behavior goals. Nah, behavior goals ini ketika Anda lakukan, ketemu dengan performance goal, maka outcome goal Anda akan tercapai dengan sendirinya. Outcome goal bisa diganti with anything. Let's say misalnya, saya pengen punya rumah 200 juta. Anda harus tetapkan time frame-nya. Lalu performance-nya apa? Apa yang harus Anda perform supaya saya bisa nabung duit sekian ratus juta untuk beli rumah? This performance goal adalah tidak boleh dilanggar. Performance goal ini harus kita capai, suka tidak suka. Oke? Nah, performance goal bisa terjadi kalau behavior goal-nya Anda tentukan juga, atau prosesnya Anda tentukan juga. Contoh ya, kalau prosesnya adalah kalau saya ingin nabung 10 juta per bulan, padahal income saya cuma 10 juta, berarti harus ada mindset yang harus Anda rubah. Harus ada proses kerja yang harus Anda rubah. Harus ada strategi berpikir yang harus Anda rubah sehingga performance goal ini benar-benar terwujud. Oke? Nah, kalau performance goal terwujud, Anda bisa hitung kalau 10 juta dikali 1 tahun dapat 120 juta. Dikali 2 tahun dapat 240 juta. And so on, and so on, and so on. This is performance goal di mana Anda harus capai dan di mana Anda harus lakukan, di mana Anda harus tembus. Ya. Saran saya, banyak orang hanya punya salah satu dari 3 goals. Oke? Sehingga akhirnya mereka lost, hilang. Ada orang hanya punya behavior goal. Yang penting prosesnya benar, yang penting prosesnya benar. Lalu dilakukan lama-lama bosan. Ada orang yang punya performance goal. Tetapi kamu nih 30 menit jalan satu hari, so what? Mau ngapain? Terus hilang semangat. Ada yang punya outcome goal, kegedean outcome-nya. Akhirnya nggak dicapai juga, nggak dikejar juga. Anda mau punya 3-3. Yang penting 3-3 ini harus nyambung. 3-3-nya harus nyambung. 3-3-nya harus berkaitan. 3-3-nya harus saling mensupport dan mendukung. Tips terakhir kalau Anda ingin goal-goal ini terjadi adalah Anda harus measure and track. Track and measure. Track artinya apa? Hari ini sudah dikerjakan belum? Ditandain. Ya. Hari ini terjadi berapa? Dihitung, diukur. Itu track. Track berkaitan dengan waktu, measure berkaitan dengan angka. Jadi hari ini sudah dijalanin. Sudah. Berapa? 5. Hari ini sudah dijalanin. Sudah. Berapa? 20. That's tracking and measuring. So thank you so much teman-teman yang sudah hadir. Kalau Anda belajar sesuatu, please like and share. Kalau Anda mendapatkan ilmu baru dan dapat manfaat, jangan lupa dilakukan.